Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan keberapa? 13 ya. 13 14. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan takabul ya, yang berisi kontradiksi, kontrariasi, dan interferensi. Di kesempatan kali ini kita masuk dalam bentuk istidlal, argumentasi langsung dalam menemukan sebuah keyakinan qadiyah. Selain takabul, itu juga ada yang disebut dengan aks ya. Aks itu apa? Perbalikan ya, membalikan qadiyah. Aks ya. Aks itu pembalikan ya, namanya aks itu pembalikan. Jadi kalau misalnya dalam qadiyah misalnya dalam proposisi misalnya ketika mengatakan setiap manusia itu hewan, maka kita bisa mengakskan dengan jawabannya adalah sebagian hewan adalah manusia. Itu namanya aks. Jadi kita membalikan ya, kita membalikan dari kalau dalam qadiyah misalnya tersusun dari subjek, predikat dan nisbah, maka dalam aks ya, mengaks namanya, membalikan qadiyah itu adalah mahmul menjadi subjek dan subjek menjadi predikat tanpa ya, itu namanya mengaks. Kalau kita mengatakan aks ya, setiap qadiyah itu kan subjek predikat ya. Kalau kita mengaks, predikat menjadi subjek, subjek menjadi predikat, itu disebut dengan mengaks. Jadi kalau qadiyah pertama itu benar, maka ketika kita mengakskan itu juga benar ya. Jadi kalau misalnya orang mengatakan setiap yang sebagian putih itu burung, maka kita akan mengaks. Kita mengaks itu membalikan ya, membalikan dari subjek menjadi predikat, predikat menjadi subjek. Misalnya sebagaimana tadi saya katakan, misalnya setiap manusia adalah hewan, itu proposisi awal. Nah ketika saya mengaks, membalikan, sebagian hewan adalah manusia, dan itu dia berlaku pada qadiyah masyhurah ya. Qadiyah masyhurah itu yang mana? Qadiyah masyhurah itu adalah qadiyah yang berlaku pada positif negatif ya, salibah universal, salibah partikular, mujibah universal, dan mujibah yang partikular. Kira-kira begitu. Itu yang diberlakukan aks, sebagaimana kontradiksi kemarin juga diberlakukan pada itu semua, karena memang kita mau mengarahkan pada sebuah afrad ya, afrad. Dia sini mengatakan bahwa aks itu berarti bertukarnya dua taraf bagian proposisi. Dua taraf itu ada subjek, ada predikat, bertukar tempat ya. Dua taraf, ada subjek, ada predikat. Di aks ditukarkan. Nah, begitu namanya mengaks. Di mana ketika qadiyah pertama benar, maka qadiyah yang di aks itu juga benar dalam perubahannya ya. Kita lihat misalnya dalam aks itu, dalam aks ya, dalam aks itu ada disebut dengan aks ini gini, aks ini
pembalikan dua sisi kadiah ya, dua sisi kadiah. Salah satunya pembagiannya adalah, metodenya adalah aks sama, musawi namanya, musawi, ya musawi namanya. Itu disebut salah satunya itu pembalikan sama ya. Saya contohkan misalnya di sini, misalnya rumus pertama itu adalah positif kuli. Positif kuli itu sama dengan mujabah. Positif juz'i. Rumus aks ini. Kalau kita mau membalikan yang kadiannya itu, kadiah pertamanya itu positif kuli itu misalnya saya mengatakan positif kuli apa? Positif kuli. Setiap manusia itu hewan. Ya. Perhatikan. Positif itu positif ya, mujibah. Kulli ya, keseluruhan. Setiap manusia itu hewan sama dengan positif juz'i. Positif ya, positif dan negatif itu adalah kaif ya, kaif. Setiap manusia itu hewan, jawabannya positif juz'i. Berarti di aks sebagian hewan itu manusia. Di aks, di mana yang di aks? Ketika proposisi pertama adalah setiap manusia itu hewan, ketika di aks menjadi sebagian juz'i. Yang di aks apanya? Ini ya, hewan menjadi subjek menjadi predikat. Maka kita akan melihat tidak ada yang disebut dengan pertentangan. Atau apalagi contoh lain, misalnya setiap putih itu kambing, maka sebagian kambing lapu putih ya. Atau setiap iya, misalnya kita mengatakan misalnya setiap hewan itu setiap manusia adalah hewan, maka sebagian dari hewan itu manusia. Atau kita bisa mengatakan yang lain, misalnya apa? Yang kira-kira dalam mengakskan itu tidak terjadi pertentangan. Yang kedua, aksama. Ini rumus pertama. Jadi kalau kita mau mengaks yang positif keseluruhan, itu jawabannya harus sebagian positif sebagian. Contoh lain misalnya bagaimana? Ya, setiap bule adalah orang Eropa. Sebagian orang Eropa adalah bule. Nah, kira-kira begitu. Itu namanya mengaks. Mengaks itu memindahkan, membalikan dari subjek, merubah posisi ya, merubah posisi. Yang kedua, mujibah. Yang kedua, mujibah juz'i. Mujibah ini positif juz'i sama dengan positif juz'i.
aks membalikan. Seperti ini. Sebagian manusia itu putih. Jawabannya, sebagian putih itu manusia. Itu namanya aks ya. Jadi kalau orang mengatakan setiap yang putih itu sebagian yang putih itu manusia, maka proposisinya itu kita bisa mengaks sebagian yang putih itu juga manusia. Seringkali memang perkataan-perkataan begini dalam kehidupan kita banyak ya. Atau sebagian manusia itu berpikir. Sebagian yang berpikir itu manusia. Kalau kita pakai misalnya positif kuli, jawabannya sebagian kuli. Kalau kita pakai misalnya positif partikular, jawabannya harus positif partikular. Mengakskannya begitu. Jadi kalau sebagian yang hitam itu babi, sebagian babi itu hitam, aks itu. Sebagian babi itu hitam, sebagian hitam adalah babi. Mengaks itu predikat menjadi subjek, subjek menjadi predikat, nama aks. Membalikan, merubah dua posisi, dua taraf sisi dari proposisi. Tidak menetapkan salah satu, tapi merubah kedua-duanya dengan perubahan-perubahan pada kam proposisi. Misalnya dari setiap menjadi sebagian, dari sebagian menjadi sebagian, sebagian menjadi dari keseluruhan. Kira-kira ini yang pertama. Ini salah satu aksama, aks musawi. Yang ketiga misalnya salibah kulli. Salibah itu negatif kulli. Itu sama dengan negatif kulli. Negatif kulli sama dengan negatif kulli. Misalnya tidak ada satupun batu yang lembek ya, negatif ya. Tidak ada satupun batu yang lembut ya, lembek misalnya. Ketika saya aks, tidak ada satupun yang lembek, itu batu, namanya mengaks itu. Jadi predikat itu dikembalikan ke subjek ditaruh di predikat. Tapi kalau kita mau mengaks yang salibah juz'i, tidak bisa berlaku itu, tidak bisa mengaks. Misalnya saya mengatakan sebagian meja itu cantik, salibah partikular. Kalau salibah partikular berarti sebagian yang meja itu tidak cantik. Maka ketika kita mengaks itu tidak menghasilkan hasil. Kenapa? Karena dia tidak bisa berlaku secara keseluruhan. Di hal-hal tertentu dia berlaku, tapi tidak bisa berlaku secara keseluruhan. Dalam aks sama ini dia bisa berlaku secara keseluruhan. Jadi nanti kalau salibah partikular itu di aks, nanti tidak menghasilkan arti yang permanen. Di kondisi tertentu dia jadi, di kondisi tertentu tidak. Tapi dalam aks musawa ini, kalau orang mau mengaks dari positif kuli di aks menjadi positif juz'i. Kalau positif juz'i di aks menjadi positif juz'i. Tapi kalau salibah kuli negatif yang keseluruhan di aks menjadi negatif keseluruhan. Nah, ini metode aks ya. Metode mengaksnya. Jadi dalam kaidah aks itu adalah setiap yang proposisi itu benar, maka hasil aksnya juga benar. Artinya kalau
proposisi yang disusun juga itu benar, maka di aks juga pasti benar. Nah, jangan sampai kita menyusun proposisi itu salah, maka kita aks juga pasti keliru. Tapi dalam aks sama, itu seringkali dia tidak keluar dari 3 model aks ini. Apakah dalam kam yang setiap keseluruhan, ataukah kita nanti menggunakan kam yang sebagian, ataukah juga kita bisa menggunakan kam yang negatif keseluruhan. Ini kira-kira model aks musawi. Pembalikan ya. Misalnya seringkali orang mengatakan misalnya seringkali orang mengatakan setiap yang belajar filsafat itu kafir. Sebagian yang kafir itu belajar filsafat. Nah, itu namanya mengaks itu. Mengaks ya. Ini setiap orang yang belajar filsafat ini kafir. Berarti dia menggunakan positif kunli. Tapi kalau kita mau menggunakan metode kontradiksi, misalnya setiap yang belajar filsafat adalah kafir. Setiap yang belajar filsafat tidak kafir. Tinggal 2 mana yang dipilih. Tapi kalau kita mau menggunakan metode mengaks kadianya, proposisinya, maka kita tinggal membalikan saja predikat ke subjek taruh di predikat. Ketika orang mengatakan setiap yang belajar filsafat itu kafir, ini logika ya. Tanpa kita harus mengatakan kenapa bisa kafir. Itu kan alasan epistemologi. Tapi kalau dalam logika saja dia tinggal membalikan saja untuk menemukan keyakinan. Setiap yang belajar filsafat itu kafir. Sebagian yang kafir itu belajar filsafat. Sebagian ya, itu aks. Karena setiap positif kuli kadianya di aks menjadi positif sebagian. Setiap manusia adalah hewan. Sebagian hewan adalah manusia. Artinya masih banyak hewan lain ya. Masih banyak hewan lain. Kalau orang mengatakan setiap yang belajar filsafat itu kafir, maka ketika kita mengaks sebagian yang kafir itu belajar filsafat, misalnya begitu. Tapi apakah proposisi itu benar? Nah, itu nanti kita uji dulu, karena kalau proposisi itu salah nanti kita mengaks juga keliru. Kan kebanyakan memang bertebaran di luar itu mengatakan yang belajar filsafat, setiap yang belajar filsafat itu kafir. Setiap yang belajar filsafat itu kafir. Kalau kita mengaks berarti sebagian yang kafir. Sebagian yang kafir itu belajar filsafat. Artinya bahwa ada kafir-kafir real nih, kafir-kafir yang lain yang selain filsafat. Masih banyak, mungkin lebih banyak itu kafirnya ya. Kira-kira itu dengan mengaks saja kita bisa menemukan keyakinan. Tapi kalau orang mau menggunakan dalil kontrariasi, itu tinggal dia menggunakan rumus-rumus kontrariasi untuk menemukan keyakinan. Hal yang sama ketika orang mengatakan bahwa sebagian yang berislam masuk surga, maka ketika kita mengaks sebagian yang masuk surga itu yang berislam, kok bisa bagaimana? Itu baru kemudian kita membuka dalil-dalil epistemologi, membuka neraca. Tapi kalau kita mau bermain dalam logika, mengaks-aks begini, sebagian yang Islam masuk surga, sebagian yang masuk surga itu orang Islam, aks itu. Kenapa bisa begitu ya? Itu kan nanti tinggal diukur saja. Siapa yang berbuat baik masuk surga, yang berbuat buruk masuk neraka. Kan begitu. Nah, itu namanya mengaks dari pernyataan orang. Nah, kalau kemudian terjadi sebuah perdebatan itu ya, perdebatan. Tapi kalau kita mau melihat, menemukannya, membuat aks itu begitu. Karena apa? Aks sebagian, hasilnya sebagian. Aks setiap, hasilnya sebagian. Tapi kalau aks, misalnya
tidak ada satupun tidak ada satupun orang yang belajar itu bodoh. Nah, kemudian kita mengaks, tidak ada orang yang bodoh, tidak ada satupun orang yang bodoh yang belajar. Itu namanya mengaks-aks. Aksama ini. Aksama. Nah, kemudian ada yang disebut dengan aksnakit. Aksnakit itu apa? Kalau aks itu membalikan dua sisi, kalau aksnakit adalah membalikan dua sisi kemudian dilawankan, ya. Dilawankan, dirubah kualitas dari proposisi. Contoh. Karena ini termasuk banyak proposisinya. Aks sama, ya. Ada disebut dengan aksnakit. Kalau ini tadi cuma tidak berganti saja, dia punya kualitas-kualitas. Tapi kalau aksnakit adalah merubah dua sisi, subjek predikat, predikat subjek, kemudian dilawankan proposisinya. Sudah ditimbang, sudah dialihkan, sudah dirubah, kemudian setiap perubahan-perubahan itu ditambah nakitnya. Kalau saya mengatakan misalnya contoh, setiap manusia adalah hewan. Ketika saya aks nakitkan, maka setiap yang bukan hewan adalah bukan manusia. Itu namanya aks kemudian dinakit. Aks kemudian dinakitkan. Ketika kita sudah merubah posisi dua taraf kadia itu, predikat subjek itu, kemudian kita nakitkan. Nakit itu kita nafikan ataukah kita lawankan. Nah, jadi apa? Jadi ketika orang mengatakan sebagian yang putih itu adalah kucing, maka kita bisa mengaksnakitkan sebagian yang bukan putih adalah bukan kucing. Ini aksnakit. Kalau aksama itu dia tidak pernah menakitkan, ya. Sebagian putih adalah kucing. Itu aksama. Tapi kalau dia nakitkan, dua taraf proposisi dibalik, kemudian dia nakitkan. Dia nakitkan. Nah, misalnya di sini dia mengatakan pertama mujabah kulli, hasilnya mujabah kulli. Mujabah itu positif, ya. Positif kulli. Positif kulli hasilnya juga positif kulli, ya. Kalau kayak seperti yang tadi. Setiap manusia adalah hewan. Kalau saya aks menjadi apa? Positif kulli menjadi positif kulli. Setiap aks nakit hewan, ya. Maka saya tambah bukan hewan adalah bukan manusia. Itu aks nakit. Tapi kalau saya hapus nakit-nakitnya maka menjadi aksama. Nah, bisa dibedakan aksama dan aks nakit, ya. Orang mengatakan begini. Setiap manusia adalah hewan. Kalau kita memang sengaja mau main-main saja, udahlah, setiap yang bukan hewan itu adalah bukan manusia. Kalau setiap manusia adalah hewan, ketika saya aks setiap bukan hewan adalah bukan manusia, ketika saya aks lagi apa hasilnya? Setiap manusia, saya aks, ya. Setiap bukan manusia adalah bukan hewan. Hasilnya apa? Setiap hewan, setiap manusia adalah
hewan. Namanya mengaks, mengembalikan dia pada posisinya. Kalau mau diakhiri, kalau kita mau aks lagi, terus begitu terus. Tapi harus dia berakhir pada proposisi awal. Setiap manusia adalah hewan. Setiap yang bukan hewan itu bukan manusia. Setiap yang bukan manusia adalah bukan hewan. Iya, setiap yang bukan hewan, bukannya hewan itu adalah bukan manusia. Itu namanya mengaks-aks itu. Ini bahasa-bahasa logika begitu. Jadi seringkali kalau kita tidak mau yang mudah-mudah begitu saja. Setiap manusia, tapi patokannya itu pada prinsip awal. Patokannya itu pada proposisi awal. Selalu mengembalikan dia di atas. Setiap manusia adalah hewan. Setiap yang bukan hewan adalah bukan manusia. Kalau kita aks hasil yang diakskan, maka setiap yang bukan manusia adalah bukan hewan. Kalau diaks hasil aks itu lagi, setiap yang bukan hewan adalah bukan manusia. Jadi seakan-akan ada sebuah dialog yang itu mau memasuki mengembalikan dia pada hasil awal. Kalau dia masih terkait dengan proposisi awal, itu benar itu proposisinya. Dua orang misalnya, setiap manusia itu berpikir, setiap manusia adalah hewan. Enggak. Saya jawab setiap yang bukan hewan adalah bukan manusia. Kemudian dia mengatakan setiap yang bukan manusia adalah bukan hewan. Setiap yang bukan hewan adalah bukan manusia. Diaks terus. Dia panjang terus itu. Misalnya contoh. Itu kira-kira begitu. Itu namanya mengaks. Sampai di mana aks saya terus. Sampai tidak keluar dari proposisi awal. Jadi misalnya, setiap yang bukan hewan adalah bukan manusia. Setiap yang bukan manusia adalah bukan hewan. Berarti setiap manusia adalah hewan. Nah, setiap yang bukan hewan adalah bukan manusia. Nah, itu namanya mengaks. Kan sering-sering kalau kita isi materi sekali dulu pakai bahasa-bahasa begini. Biar orang belum pusing diisi, sudah pusing di pembalikan begini. Nah, begitu bisanya. Setiap pencipta adalah tak terbatas. Setiap yang bukan tak terbatas adalah bukan pencipta. Itu namanya menjelaskan dengan proposisi supaya dia bilang keren sedikit. Daripada setiap Tuhan adalah tak terbatas. Kenapa? Karena zat dia begini. Caranya begini saja. Jadi pusing isi, pusing proposisi. Jadi dua lahir batin ya. Itu namanya membahasakan dia dengan bahasa logik ya. Menyusun dia dalam proposisi. Jadi kita menjelaskan sebuah tema tapi dengan dalil-dalil logika. Dalil itu dalam proposisi kadia-kadia itu ya. Jadi pasti orang yang dengar juga bahasanya itu bingung. Mungkin seringkali orang tidak belajar filsafat karena begini proposisinya ya. Ribet. Kalau kita menggunakan dalil ini. Hal yang sama juga kalau dia saliba kulli, itu adalah hasilnya adalah saliba juz'i. Saliba kulli ya. Saliba kulli ini artinya saliba juz'i. Biasanya memang dalam kajian seringkali akal kita menimbang. Misalnya dia mengatakan tidak ada satupun manusia yang batu. Saliba kulli. Saliba itu negatif. Karena dia kulli maka tidak ada satupun manusia yang batu. Tidak ada satupun manusia yang batu. Maka kita ambil sebagian
sebagian yang bukan batu itu bukan manusia. Itu namanya mengaks-aksnya. Yang ketiga itu adalah di sini mengatakan tidak ada satupun dari manusia yang pohon. Maka sebagian yang bukan pohon, ia bukan manusia. Kalau yang ketiga adalah aks saliba juz'i. Selamanya adalah saliba juz'i. Negatif ya. Negatif sebagian. Sebagian manusia bukan putih, maka sebagian yang bukan putih, nah ini yang ketiga, saliba. Perhatikan, saliba juz'i, hasilnya juga adalah saliba juz'i, sebagian manusia sebagian manusia itu bukan putih. Kalau kita mau aks berarti apa? Sebagian yang bukan putih itu bukan manusia. Dalil pertama, sebagian manusia itu bukan putih. Kalau kita mau mengaks berarti bukan ini ditaruh di depan menjadi bukan lagi. Jadi sebagian bukan aksta, kemudian proposisinya bukan putih. Itu adalah bukan manusia. Kalau begini proposisinya berarti apa? Sebagian putih itu bukan manusia, sama kan? Kembali ke aks. Karena bukan ketemu dengan bukan itu pasti hasilnya adalah netral ya, baik misalnya kembali ke positif ya, mujibah ya, mujibah. Kira-kira itu adalah aks nakid. Hal yang berbeda dengan aks nakid mukallif ya. Ini proposisinya metode kontemporer yang sekarang. Metode ini adalah meletakkan nakid lawan predikat di tempat subjek, begitu subjek di tempat predikat, dengan merubah kaif positif negatifnya dan tidak merubah kebenaran kadia. Dari sisi kam, aks nakid memiliki sebuah hukum-hukum yang sama sebagaimana hukum pada aks musawi. Salah satunya adalah aksinya. Kira-kira begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.